Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hijrah Wahyuni Anwar, mahasiswi dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berperan menjadi guru di kelas 9 Sekolah Menengah Pertama dengan mengajarkan materi tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks cerita pendek. Untuk lebih jelasnya, simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku kelas 9, kita dipertemukan lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Ya, agar pembelajaran kita lebih bernilai ibadah, mari kita memulai pembelajaran kali ini dengan bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian masing-masing. Silahkan yang disebut namanya untuk menyahut. Afdaluddin Anwar. Hadir, Bu. Suwarni Anwar. Hadir, Bu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai unsur-unsur pembangun dari cerita pendek itu. Ya, di sini siapa yang masih ingat unsur-unsur pembangun dari cerita pendek itu? Yang bisa, silahkan acungkan tangannya. Ya, silahkan. Unsur pembangun cerita pendek ada dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik tema, latar, tokoh, penokohan, amanat. Unsur ekstrinsik bahasa dan latar belakang pengarang. Ya, betul sekali. Unsur-unsur pembangun dari cerita pendek itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini meliputi tema, latar, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Kemudian unsur ekstrinsiknya meliputi bahasa. Bahasa yaitu misalnya bahasa daerah yang digunakan ataupun bahasa asing atau bahkan bahasa campuran. Ya, yang kedua latar belakang pengarang atau penulis. Kemudian yang ketiga yaitu nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan ini bisa mencakup nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai-nilai kehidupan yang lain. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan ciri kebahasaan dari teks cerita pendek. Adapun kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.6 dan kompetensi dasar 4.6. Kompetensi dasar 3.6 yaitu menelaah struktur dan kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Sedangkan KD 4.6 yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai pengertian dari struktur teks cerita pendek itu, Ibu ingin menanyakan, apa kira-kira yang ada di benak kalian jika Ibu mengatakan kata struktur? Susunan. Ada yang lain? Tahapan. Ya, betul sekali. Pengertian dari struktur teks cerita pendek itu adalah berbagai tahapan yang mengisi cerita atau narasi dalam cerita pendek. Jadi struktur itu adalah tahapan-tahapannya. Ya, struktur ini dibagi menjadi 4 atau biasa kita singkat dengan akronim orang komres. Ornya itu adalah orientasi, rangnya itu rangkaian peristiwa, komnya itu komplikasi, dan resnya itu resolusi. Ya, berbicara mengenai struktur berarti kita harus membicarakannya secara urut. Ya, misalnya di sini orientasi berada di paragraf awal, berarti paragraf 2 dan 3 itu merupakan rangkaian ceritanya. Dan
struktur yang ketiga itu komplikasi. Berarti setelah rangkaian cerita itu ada komplikasi, dan yang terakhir resolusi. Berarti di bagian paragraf terakhir itu ada resolusinya. Yaitu yang disebut struktur dari cerita pendek. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai orientasi. Orientasi merupakan bagian pendahuluan yang isinya memuat pengenalan sifat tokoh, latar peristiwa, maupun suasana dan alur cerita. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini merupakan kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Ya, ini bisa ditulis lebih dari satu paragraf. Ya, isinya ini merupakan peristiwa-peristiwa yang digambarkan secara detail dari cerita tersebut. Kemudian struktur yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi ini merupakan konflik atau masalah. Ya, pada struktur ini tokoh utama ataupun tokoh yang lainnya mulai mengalami konflik atau masalah. Ya, masalah ini bisa berbentuk apa saja. Kemudian struktur yang terakhir yaitu resolusi. Bagaimana itu resolusi? Resolusi merupakan solusi atau pemecahan masalah atas konflik atau masalah yang dialami dalam cerita. Baik, kita melangkah ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai ciri kebahasaan dari teks cerita pendek. Ciri kebahasaan dari teks cerita pendek itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama, sudut pandang. Yang kedua, menggunakan dialog. Yang ketiga, menggunakan kata benda khusus. Yang keempat, uraian deskriptif yang rinci. Yang kelima, menggunakan majas. Yang keenam, menggunakan kata retoris. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sudut pandang. Sudut pandang merupakan ciri kebahasaan yang khas dalam cerita pendek. Ya, apa kira-kira yang menjadikan sudut pandang sebagai ciri kebahasaan yang khas? Ada yang tahu? Saya, Ibu, mungkin karena penulis menempatkan tokoh. Ya, betul sekali. Yang menjadikan sudut pandang sebagai ciri kebahasaan yang khas adalah karena sudut pandang merupakan cara yang digunakan penulis dalam menempatkan tokoh menjadi orang pertama ataupun orang ketiga. Ya, sudut pandang orang pertama ini misalnya aku, saya, dan sudut pandang orang ketiga yaitu dia dan nama orang. Dalam cerpen ini, sudut pandang yang biasa digunakan itu hanya ada 2. Yaitu kalau bukan sudut pandang orang pertama berarti yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan dialog. Menggunakan dialog ini akan menjelaskan waktu lampau atau waktu yang akan datang. Dialog ini menggunakan kalimat langsung yang ditandai dengan adanya tanda kutip 2. Biasanya hampir semua cerita pendek menggunakan kalimat langsung, meskipun tidak semuanya. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata benda khusus. Ya, di sini penulis lebih memilih menggunakan pilihan kata yang memiliki makna yang lebih kuat dibandingkan kata yang biasanya. Contohnya, penulis akan lebih memilih menggunakan kata kelam dibandingkan kata gelap. Contoh lain yaitu penulis akan lebih memilih menggunakan kata beringin dibandingkan kata pohon. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu uraian deskriptif yang rinci. Ya, uraian deskriptif yang rinci ini menggambarkan latar, karakter, dan membuat pembaca seolah-olah merasakan apa yang diceritakan. Misalnya, baunya, harumnya mewangi semerbak seperti bunga-bunga di taman. Yang jelas, kata yang digunakan dalam uraian deskriptif ini adalah kata
yang mampu membuat pembaca benar-benar membayangkan tempat itu berada di mana. Rasa itu seperti apa? Pemandangannya indah seperti apa? Selanjutnya, ciri kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan majas. Dalam cerita pendek ada 3 majas yang sering digunakan. Apa itu? Yang pertama, majas simile. Yang kedua, majas metafora. Yang ketiga, majas personifikasi. Majas simile adalah majas perbandingan langsung yang ditandai dengan adanya kata seperti, bagai, dan laksana. Contohnya, wajahnya pucat seperti mayat. Kemudian, majas metafora. Majas metafora adalah majas perbandingan tidak langsung atau majas yang memiliki makna tidak sebenarnya. Contohnya, dia adalah seorang lelaki yang keras kepala. Di sini keras kepala itu bukan berarti kepalanya yang keras, tetapi lelaki tersebut memiliki sifat yang egois. Contoh lain misalnya, Wulan merupakan bunga desa di kampungnya. Bunga desa di sini bukan berarti kembang, melainkan Wulan adalah gadis yang paling cantik di desanya. Majas yang ketiga yaitu majas personifikasi. Yang dimaksud majas personifikasi adalah majas yang menghidupkan benda-benda mati atau menjadikan benda-benda mati seolah-olah hidup. Misalnya, pensil itu menari-nari di atas kertas. Ya, menari-nari itu berarti sikap yang dilakukan oleh manusia, tetapi ini dilakukan oleh si pensil, si benda mati. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kata retoris. Kata retoris merupakan teknik yang digunakan oleh seorang penulis agar pembaca terlibat dalam cerita. Misalnya dengan menyuguhkan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, pernahkah kalian tinggal di rumah apung? Ya, pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan kepada pembaca. Meskipun penulis tahu bahwa pembaca tidak mungkin menjawab, dan penulis juga tahu bahwa sudah tahu jawabannya. Baik, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham semua? Paham, Bu. Baik, karena semuanya sudah paham, ya saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, pembagiannya ini sesuai nomor urut absen. Silahkan buka buku cetak kalian masing-masing halaman 79. Ya, di situ ada cerita pendek, judulnya Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan. Silahkan kalian identifikasi struktur dan ciri kebahasaan dari cerita pendek itu, lalu kalian presentasikan sebentar. Dari presentasi kalian tadi sudah cukup membuktikan bahwa kalian sudah paham mengenai materi kita hari ini. Ya, sebelum menutup pembelajaran kita, saya ingin satu di antara kalian menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Ada yang bisa? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Ya, silahkan. Ya, betul sekali. Baik, saya rasa pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Ya, untuk tugas kalian di rumah, silahkan kalian menyusun kerangka teks cerita pendek berdasarkan pengalaman kalian. Lalu dari kerangka yang kalian susun itu, silahkan kalian buat satu cerita pendek berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan dari cerita pendek. Ya, mungkin pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ya, mari kita bersama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.